Kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik.
Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK, Mahardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Ya, itu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa?
Katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Iya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya.
Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Boleh. Satu koper ya?
Sekumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang gitu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP.
Menurut juru bicara PDIP Chiko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Chiko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa?
Katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Ya, itu, Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya.
Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Pelan-pelan boleh.
Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP.
Menurut juru bicara PDIP Chiko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Chiko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang gitu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa?
Katanya dianggap Jadi- memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya.
Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar finalis ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu, Pak? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu, Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Boleh. Satu koper ya.
Sekumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang gitu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya. gitu Pak. Ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP.
Menurut juru bicara PDIP Chiko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Chiko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Tessa Mahardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Boleh. Satu koper ya. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Ya, itu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Boleh. Satu koper ya. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa?
Katanya dianggap Tapi- memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Boleh. Satu koper ya. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya.
Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak ya, ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, itu Pak. ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tujuan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK Samardika membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Boleh.
aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu anggota Nurani 98, Ubedillah Badrun, menuturkan adanya pelaporan kembali terhadap Jokowi dan keluarganya lantaran adanya rilis dari lembaga OCCRP. Ubedillah menilai temuan dari OCCRP sama dengan laporan yang disampaikannya terkait dugaan korupsi Jokowi ke KPK. Ubedillah membacakan laporan yang disampaikannya kepada KPK yang ditujukan langsung kepada Ketua KPK Setio Budianto. Ia meminta agar lembaga anti rasuah segera mengusut tuntas dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan Jokowi dan keluarganya. Ia menilai pengusutan perlu dilakukan karena semua warga negara sama di mata hukum. Seperti diketahui, dalam daftar OCCRP selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya, Presiden Nigeria, mantan Perdana Menteri Bangladesh, dan pengusaha India. Daftar list ini ada setelah OCCRP meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global organisasi. Jokowi pun sudah angkat bicara mengenai namanya yang masuk nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Jokowi meminta untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kendati demikian, ia mengungkap banyak sekali framing yang merugikan dirinya tanpa bukti yang jelas. Ini Pak yang ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan orang itu? Ya terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem Ya, gitu Pak. ada Sistem beberapa apa? kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis ya? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu. Ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar terkait Joko Widodo yang masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Mahfud MD mengatakan apa yang diumumkan OCCRP tidak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan Mahfud MD menyebut Jokowi tak bisa masuk kasus hukum hanya karena OCCRP. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui podcast yang tayang di channel YouTube pribadinya pada Selasa 7 Januari 2025. Mahfud MD menyebut warga harus menerima sebagai penilaian terkait pengumuman dari OCCRP soal Jokowi. Namun Mahfud juga mengingatkan bahwa pengumuman OCCRP tak bisa dijadikan bukti hukum. Bahkan apa yang diumumkan oleh organisasi asing belum tentu kebenarannya. Terkait hal itu, mantan Cawapres nomor urut 3 ini meminta agar adanya pengambilan pelajaran yang mengatakan pentingnya untuk evaluasi dibanding mencaci maki. Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena pengumuman dari OCCRP. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Selasa 7 Januari 2025. Namun penggeledahan itu disebut sebagai bentuk drama pengalihan isu. Pengalihan isu itu disebut untuk menutupi pemberitaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Menurut juru bicara PDIP Ciko Hakim, penggeledahan rumah Hasto bukanlah suatu yang mengejutkan. Terlebih Hasto memang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ciko menduga tindakan KPK bertujuan mengalihkan perhatian publik.
Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara KPK, Samardika, membantah penggeledahan rumah Hasto untuk mengalihkan isu tertentu. Ia menjelaskan KPK menjalankan tindakan secara profesional sebagai bagian dari pengembangan kasus yang sedang ditangani. Adapun penyidik KPK menyita sebuah buku catatan milik ajudan Hasto, yakni Kusnadi, dan sebuah flash disk. Boleh. Satu koper ya. Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam kelompok Nurani 98 melaporkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke KPK. Jokowi dilaporkan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada Selasa 7 Januari 2025. Salah satu